Kitab Tangkihul Qaul itu adalah sarah dari kitab Lubabul Hadis. Ya, begini, orang yang setelah wudhu lalu berdoa, ya, doa wudhu itu ya. Setelah itu membaca inna anzalnahu, ya, inna anzalnahu, maka tetesan-tetesan air ini menjadi malaikat. Satu tetes satu malaikat, yang mana malaikat ini mendoakan kita, memintakan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Nah, salah satu itu dasarnya itu. Nih diusapi berarti nanti nggak ada tetesan. Tapi apakah boleh? Boleh. Tapi tidak jadi malaikat tadi. Harapannya tetesan ini akan jadi malaikat. Yang kedua, di kitab Riyadhus Shalihin ada pertanyaan mungkin. Ya, monggo. Mungkin di luar topik Ya, ya. monggo. Yang pertama mungkin masalah wudhu, karena wudhu ini adalah embrionya. Iya. Dulu kalau kita nanya ini kan mungkin nunggu waktu ya, hanya ustaz atau waktu kita ngaji. Jadi sekarang kan setiap waktu kan kita bisa. Iya. Nah, iya. Kadang-kadang kita bingung kalau nggak punya dasar. Dalam artian begini, sehabis wudhu itu ada yang ngomong makhluk kalau kita membersihkan atau klub. Nah, ya. Tapi di sisi yang lain pernah ada contoh itu katanya ada nabi itu setelah wudhu nyari sapu tangan untuk diusapkan. Kalau seperti itu nggak ada dasarnya kan kita bingung. Nah, kemudian yang kedua masalah makrom. Sepengetahuan saya makrom itu adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Ya. Tapi saat ini saya sering melihat, atau siapapun sering melihat kalau di televisi itu satu keluarga suami istri terus ada habis sholat pasti salaman. Si istrinya mencium tangan suaminya. Kalau seperti itu kan berarti langsung batal. Ya. Ya. Pertama, ini yang ditanyakan masalah wudhu. Setelah wudhu diusap pakai anduk, ada yang mengatakan makruh. Terus ada keterangan, malah keterangan ini saya belum pernah dengar, Pak. Setelah wudhu Rasulullah ambil sapu tangan. Salah satu nabi wudhu terus diusap sapu tangan gitu ya. Nah, ini cerita ini saya baru tahu. Cuma mayoritas ulama mengatakan kalau setelah wudhu terus diusapi, ya, pakai handuk itu makruh. Kenapa? Begini. Kalau kita lihat di kitab Tangkihul Qaul, Tangkihul Qaul itu yang ngarang adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Kitab Tangkihul Qaul itu adalah sarah dari kitab Lubabul Hadis. Ya. Begini, orang yang setelah wudhu lalu berdoa, ya, doa wudhu itu ya. Setelah itu membaca inna anzalnahu, ya, inna anzalnahu, maka tetesan-tetesan air ini menjadi malaikat. Satu tetes satu malaikat, yang mana malaikat ini mendoakan kita, memintakan ampun untuk kita sampai hari kiamat. Nah, salah satu itu dasarnya itu. Nih diusapi berarti nanti nggak ada tetesan. Tapi apakah boleh? Boleh. Tapi tidak jadi malaikat tadi. Harapannya tetesan ini akan jadi malaikat. Yang kedua, di kitab Riyadhus Shalihin, ya, itu tetesan-tetesan yang
air wudhu itu akan menghapus dosa-dosa kita. Jadi umpamanya apa yang kita lakukan, dosa dari mata, tetesan-tetesan ini menghapus dosa kita, termasuk tangan sampai dari ujung kuku-kuku ini menghapus dosa. Jadi upayakan kalau setelah wudhu itu tidak diusap. Itu jadi semacam itu lebih kuat ya di kitab Tanqihul Qaul. Yang kedua, ini tadi pertanyaannya, Ustadz kalau mahram ya bukan muhrim ya, itu kan salah ya. Muhrim itu adalah orang yang memakai pakaian ihram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Nah, kalau di TV ini pertanyaannya tadi itu, ya satu keluarga sholat, setelah sholat terus nyium istrinya dan seterusnya, ya. Nah ini kan batal nanti, kan begitu. Pernah saya sampaikan, ya, aula mastumun nisaa itu di Quran, atau menyentuh wanita, ya, itu batal wudhunya. Menyentuh ini ada ikhtilaf dalam beberapa madhab. Madhab Syafi'i menyentuh itu ya begini tuh, menyentuh. Nah, madhab Hanafi menyentuh itu jima, gitu loh. Pokoknya gak jima, masih begini nggak batal, gitu loh. Madhab Syafi'i jangankan jima, gini saja batal.